Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba ngebahas masalah fitur preferensi driver game. Ya, fitur ini sangat menarik banget nih untuk temen-temen para gamer yang main di HP-HP kelas entry level. Ya, terutama itu karena fitur ini bakalan lebih mengoptimalin masalah performa pas lagi buat main game. Nah, di video kali ini kita bakal coba ngebahas apa sih fitur preferensi driver game ini. Nah, nanti juga kita bakal coba buat tes benchmark setelah kita pakai fitur ini. Dan juga nanti kita bakal coba buat main game pastinya. Kita bakal coba lihat performanya setelah pakai fitur ini dan sebelum pakai fitur ini. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Sebelumnya di sini saya pengen berterima kasih dulu sama Kak Atorik yang udah nge-DM di akun Instagramnya @serapintekno. Ya, kakak itu ngasih tahu bahwa fitur ini sangat berguna banget. Jadi pas waktu saya coba, wow, bener juga fiturnya bekerja dengan baik. Dan maka dari itu terciptalah konten ini. Ya, terima kasih banyak Kak Atorik udah ngasih tips and triknya. So, langsung aja kita bahas apa sih preferensi driver game ini. Ya, preferensi driver game ini adalah sebuah fitur yang dimiliki dari device Xiaomi. Nah, katanya fitur ini tuh bikin performa HP kita menjadi kencang. Buat main game bakalan jadi lancar tanpa nge-lag sama sekali. Nah, katanya sih fiturnya ini berguna banget, terutama buat temen-temen yang suka main game. Kita bakal coba ngeliat seberapa pentingnya fitur preferensi driver game ini. Di sini cara ngaktifinnya tuh sangat mudah banget. Temen-temen tinggal masuk ke setting, abis itu pilih ke tentang ponsel atau tentang telepon. Habis itu klik versi MIUI selama 7 kali sampai Anda menjadi developer option. Nah, setelah itu pilih ke setelan tambahan, habis itu pilih option pengembang. Dan pilih preferensi driver game. Nah, di sini ada 3 option yang bisa teman-teman pilih. Nah, dari mulai default, driver game, dan pra-release. Nah, di sini saya berasumsi ya, kalau misalkan buat main game itu yang tengah, alias driver game, ini mungkin bakalan lebih optimal banget. Emang bener sih ya, ini adalah yang paling optimal, yaitu driver game. Kalau misalkan yang pra-release itu mungkin buat grafik kali ya guys ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Soalnya ketiga fitur ini saya belum tahu pasti ya fungsinya buat apa. Di sini kita bakal coba yang defaultnya dulu aja. Ini gampang banget kok. Tinggal teman-teman pilih default dan sesuaiin aja aplikasi yang pengen kita pilih. Di sini misalkan nanti game yang bakalan kita coba adalah Free Fire, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Nantinya tinggal disesuaikan aja guys ya. Kalau misalkan pengen diubah ke default ataupun ke driver game ataupun ke driver pra-release. Nah, di sini kita tes dulu untuk masalah Antutunya dulu. Masalah benchmark dari ketiga fitur ini. Di sini bahan kita adalah Redmi 9. Bahan uji cobanya adalah Redmi 9. Jadi mungkin bakalan kita lihat nih ya untuk masalah skornya dari si Redmi 9 buat pakai fitur preferensi driver game ini. Nah, pertama kita bakal coba untuk settingan driver default dulu buat jalanin Antutu benchmark. Nah, di sini untuk skornya kita mendapatkan di kisaran 190 ribuan. Pas saya ubah ke driver game, skornya naik di kisaran 195 ribuan. Pas saya ubah lagi nih ya ke driver pra-release, di sini skornya naik di kisaran 200 ribuan. Di sini entah kenapa ya kok malah skornya makin naik. Ya ini mungkin kebetulan aja atau gimana ya guys ya. Saya kurang tahu pasti, tapi ini cuma masalah skor aja guys ya. Jadi saya masih kurang puas. Di sini saya bakal coba untuk tes GPU-nya. Tadi kan kita tes CPU-nya, sekarang kita tes GPU-nya. Gimana GPU-nya Mali G52 MC2 yang dimiliki dari Redmi 9 ini. Nah, di sini saya buat tes GPU-nya pakai aplikasi Geekbench 5. Nah, untuk settingan default kita mendapatkan skor di kisaran 1136. Terus juga pas waktu kita ubah ke driver game, kita mendapatkan skor di kisaran 1129. Pas saya ubah ke driver pra-release, kita mendapatkan skor di kisaran 1121. Ya, jadi untuk masalah GPU-nya di sini nggak ada peningkatan yang cukup signifikan pas waktu kita pakai fitur tersebut ya guys ya. Karena emang mungkin fitur ini di-push buat masalah performanya, yaitu CPU-nya. Jadi untuk masalah GPU di sini nggak ada perubahan yang cukup signifikan, bahkan nggak ada perubahan sama sekali guys ya, dari default ke driver game terus ke pra-release. Lalu di sini saya bakal coba buat main game ya guys ya, karena saya masih penasaran. Nah,
Buat game yang pertama yaitu adalah game paling berat dan nomor 1 di Play Store. Nggak lain yang nggak bukan adalah game FF. Terus game yang kedua adalah game PUBG Mobile. Game yang ketiga adalah game Genshin Impact. Ya, jadi ketiga game ini bakalan kita uji ya guys ya. Kenapa nggak pilih game MOBA? Ya karena game MOBA menurut saya cukup enteng banget buat di HP kelas entry level. Apalagi Redmi 9 ini masih dilibas dengan cukup baik. Di sini kita bakal coba buat main game-game yang berat aja. Contohnya kayak FF, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Ya kenapa FF saya masukin ke kategori game berat? Karena emang game FF ini nyiksa HP banget. Bahkan ini bisa dibilang game yang paling ngerusak HP. Bisa dibilang kalau misalkan main game ginian, dijamin 100% HP kalian bakalan panas. Dan hati-hati aja, mata kalian masuk rumah sakit. Nah, buat main game FF di sini kita setting rata kanan ya guys ya. Kita settingan rata kanan dengan filternya yaitu terang seperti biasa. Nah, di sini buat settingan driver default kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 48 sampai 54 FPS ya guys ya. Terus juga untuk baterainya di sini berkurang 8% selama main 20 menit. Terus juga untuk suhunya di kisaran 42 derajat Celcius. Lalu pas saya ubah ke driver game, di sini kita mendapatkan FPS di kisaran 55 sampai 58 FPS. Untuk baterainya di sini berkurang 10% pas main game FF selama 20 menit. Lalu untuk suhunya di kisaran 44 derajat Celcius. Lalu saya ubah lagi ke driver pre-release. Nah, untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 54 sampai 55 FPS dan baterainya pas bermain game FF selama 30 menit di sini berkurang 8%. Untuk suhunya di kisaran 43 derajat Celcius ya guys ya. Di sini buat main game FF ada sedikit peningkatannya pas waktu kita setting ke driver game ya, terutama di sini peningkatannya cukup drastis juga ya, kemungkinan 10%-an ya guys ya. Selanjutnya kita bakal coba buat main game PUBG Mobile. Untuk settingan grafiknya di sini kita setting HD, terus juga frame rate-nya kita setting high ya guys ya, biar mendapatkan FPS yang sesungguhnya. Nah, di sini driver default kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 28 sampai 35 FPS. Untuk baterainya di sini berkurang 9% pas main game PUBG Mobile selama 20 menit. Untuk suhunya sendiri di kisaran 43 derajat Celcius ya guys ya. Lalu di sini kita ubah ke driver game. Nah, di sini buat FPS ya kita mendapatkan di kisaran 35 sampai 38 FPS. Dan untuk baterainya di sini berkurang 11% pas main game PUBG Mobile selama 20 menit. Dan untuk suhunya di kisaran 44 derajat Celcius. Di sini kita ubah lagi untuk settingan driver pre-release. Nah, untuk FPS-nya sendiri kita mendapatkan di kisaran 31 sampai 35 FPS. Lalu untuk baterainya sendiri di sini berkurang 10% pas main game PUBG Mobile selama 20 menit. Dan untuk suhunya di kisaran 43 derajat Celcius ya guys ya. Lanjut ke game yang terakhir yaitu Genshin Impact. Nah, untuk settingan grafiknya sendiri kita setting rendah ya buat main game Genshin Impact ya guys ya. Nah, di sini pas waktu kita settingan default kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 19 sampai 23 FPS. Lalu untuk baterainya di sini berkurang 11% pas main game Genshin Impact selama 20 menit. Dan untuk suhunya sendiri di sini di kisaran 44 derajat Celcius. Lalu kita ubah ke driver game. Nah, untuk FPS-nya di sini kita mendapatkan di kisaran 25 sampai 30 FPS. Lalu untuk baterainya sendiri di sini berkurang 12% pas main Genshin Impact selama 20 menit. Dan untuk suhunya di kisaran 45 derajat Celcius. Lalu kita ubah lagi ke settingan driver pre-release. Nah, untuk FPS-nya sendiri kita mendapatkan di kisaran 18 sampai 21 FPS. Lalu untuk baterainya sendiri di sini berkurang 10% pas main game Genshin Impact selama 20 menit. Dan untuk suhunya di kisaran 43 derajat Celcius ya guys ya. Jadi di sini bisa dibilang ada peningkatan buat main game Genshin Impact untuk settingan driver game ya guys ya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri di sini saya udah nyimpulin ya guys ya. Di sini dari data yang saya ambil, kalau misalkan buat main game lebih cocok emang settingan driver game. Ini paling recommended banget. Cuman konsekuensinya itu masalah suhu dan baterai. Ya, udah tambah panas, baterainya tambah boros. Waduh. Ya, jadi emang kalau misalkan temen-temen masih kurang buat masalah performanya si Redmi 9, entah Redmi 9 ataupun Poco M3, dan menurut saya driver game ini sangat recommended banget untuk temen-temen yang gila game ya guys ya, terutama buat main game FF. Apalagi buat main game FF kan sering nge-lag tuh ya. Dan fitur ini membantu banget kalau menurut saya guys ya. Saran saya mendingan di settingan driver game aja, nggak usah di settingan pre-release ataupun di settingan default, atau aplikasi-aplikasi tertentu aja tinggal dipilih-pilih aja guys ya. Misalkan buat
buat main game app misalkan aplikasi PUBG Mobile, aplikasi Mobile Legends bisa aja setting ke driver game. Nah, yang lainnya buat main sosial media, aplikasi Facebook, WA, dan lain-lain bisa aja di settingan default ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.